Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, kembali lagi kita belajar fisika pada hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan mencek kehadiran terlebih dahulu. Oke Anda semuanya, siapa yang tidak hadir? Kurnia Andoko, kenapa dia? Sakit. Sudah berapa hari? Oh, ya, yang lain hadir kan? Alhamdulillah. Jadi, kita harus pandai menjaga kesehatan karena kita akan belajar dan akan melaksanakan UTS besok. Jadi kita harus pandai jaga kesehatan. Nah, kita doakan semoga teman kita Kurnia Andoko minggu depan bisa masuk lagi bertemu dengan kita. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Ananda semuanya, apakah masih ingat materi kita minggu lalu? Revi, ingat? Ya, betul sekali, yaitu mengenai kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Ya, peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pipa kapiler atau pipa sempit. Nah, kapilaritas ini bergantung pada gaya adesi dan kohesi. Oke, jadi Anda semuanya, sekarang kita akan belajar mengenai viskositas. Oke, Anda semuanya, Ibu akan memberikan sebuah contoh. Pada kehidupan sehari-hari, Anda pasti pernah berjalan di tepi sungai yang memiliki lumpur dan air saja. Nah, manakah di antara dua keadaan tersebut yang ketika itu Ananda bisa berjalan dengan lancar atau tidak ada yang mengganggu rasanya begitu. Nah di antara dua ini ya, tadi keadaan yang pertama itu adalah Ananda berjalan di sungai, di air yang bersih. Kemudian yang kedua, Ananda berjalan di tepi sungai juga, tetapi airnya penuh dengan lumpur gitu kan. Nah, dari dua keadaan tersebut, manakah yang Ananda bisa berjalan dengan lancar? Nah, tentu pastinya yang air yang bersih. Kenapa demikian? Karena air yang bersih tersebut kekentalannya lebih kecil dibandingkan dengan air yang dengan lumpur tadi. Nah, oleh sebab itu Ananda mudah berjalan. Dasar yang harus Ananda capai pada pertemuan kali ini ialah KD 3.3 menerapkan hukum-hukum fluidostatik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.3 merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Kemudian indikatornya terdapat 5 indikator untuk pengetahuan dan 1 indikator untuk keterampilan. Di mana tujuan pembelajarannya juga ada 6 dan cakupan materinya ada 6 juga. Yang pertama tekanan hidrostatik, yang kedua hukum Pascal, yang ketiga hukum Archimedes, yang keempat tegangan permukaan, yang kelima kapilaritas, dan yang keenam adalah viskositas, di mana materi kita pada hari ini adalah pada pertemuan terakhir yaitu mengenai viskositas. Baiklah, kita akan belajar mengenai viskositas. Jadi judul pembelajaran kita adalah viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu fluida yang menyatakan besar atau kecilnya gaya gesek yang terjadi pada fluida tersebut. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit fluida itu mengalir dan semakin sulit benda bergerak di dalam fluida tersebut. Viskositas pada zat cair secara kuantitatif dapat dinyatakan melalui besaran yang disebut dengan koefisien viskositas yang dilambangkan dengan eta. Ya, berarti koefisien
viskositas dilambangkan dengan eta, ya, eta. Nah, satuan dari koefisien viskositas ini adalah Newton sekon per meter kuadrat. Newton sekon per meter kuadrat, atau bisa juga Pascal kali dengan sekon. Baiklah Anda semuanya, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk melihat kekentalan suatu fluida. Di mana di sini terdapat 3 buah fluida yang berbeda. Yang pertama adalah air putih, berwarna putih. Kemudian ada minyak, kemudian juga ada sunlight. Di mana di sini kita menggunakan stopwatch untuk mengukur kelereng. Ya, di sini juga ada 3 buah kelereng. Untuk mengukur kelereng manakah yang lebih cepat sampai menuju dasar gelas ini. Nah, semakin cepat dia maka semakin kecil viskositasnya. Yang pertama kita akan menguji kekentalan pada air putih. Nah, ini kelerengnya kita masukkan. 1, 2, 3. 0,66 sekon. Selanjutnya kita akan mencoba pada minyak. 1, 2, 3. 1 detik, 13 sekon ya. 1,13 sekon. Selanjutnya yang terakhir itu pada sunlight. 1, 2, 3. 2,81 sekon. Nah, dari ketiga fluida ini terlihat jelas bahwa yang paling kental atau yang memiliki nilai viskositas yang paling tinggi itu adalah sunlight yang pertama, kemudian yang kedua minyak, dan yang terakhir barulah air. Nah, sudah terlihat sekali ya, pada teksturnya memang lebih kental sunlight, dan yang kedua baru minyak, dan baru yang terakhir air putih. Nah, pada fluida statis ini itu ada mengenai fluida ideal. Nah, yang paling ideal itu adalah yang memiliki viskositas yang paling kecil, yaitu air putih. Coba kita ilustrasikan ya. Tadi ada sebuah tabung. Berisi suatu fluida ya. Nah, ketika kita masukkan suatu kelereng tadi ya, kita masukkan kelereng dengan kelajuan V dan koefisien viskositas eta, maka gaya gesekan yang terjadi antara kelereng ini dengan tersebut menjadi disimbolkan dengan Fs ya, gaya gesek sama dengan konstanta dikali dengan koefisien gesek dikali dengan kelajuan, di mana konstanta ini bergantung pada geometris benda. Oke. Nah, pada suatu percobaan laboratorium yang dilakukan pada tahun 1845 oleh Sir George Stokes menyatakan bahwa untuk benda yang berbentuk seperti bola ya, kelereng tadi kan berbentuk seperti bola, memiliki konstanta, berarti ini ya, konstantanya tuh sama dengan 6 PR. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke dalam persamaan gaya gesek ini dan menjadi hukum Stokes. Kita masukkan ya. Berarti Fs sama dengan, kita substitusikan nilai K tadi menjadi 6 PR eta dikali V. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Stokes, di mana Fs ini adalah gaya gesek antara benda dengan fluida, kemudian
R adalah jari-jari bola atau jari-jari kelereng. Kemudian eta adalah koefisien viskositas. Satuannya adalah Pascal sekon. Kemudian V adalah kelajuan benda tersebut. Satuannya adalah meter per sekon. Perhatikan gambar ini. Ketika sebuah benda, yaitu kelereng, dimasukkan ke dalam sebuah fluida, maka gaya-gaya yang akan bekerja pada benda tersebut adalah dia akan memiliki kelajuan V dan juga berat. Kelajuan mengarah ke bawah karena dia mengarah ke dasar tabung tersebut. Kemudian ada gaya gesekan ya, tadi Fs ya. Fs. Kenapa panahnya menghadap ke atas? Karena gaya gesek itu berlawanan dengan gerak benda. Karena benda bergerak ke bawah, maka gaya gesekannya itu ke atas. Kemudian juga ada gaya apung, Fa. Gaya apung. Gaya apung kenapa menghadap ke atas? Karena gaya apung itu adalah gaya yang diberikan oleh fluida ketika suatu benda dimasukkan ke dalam fluida, di mana gaya apung ini beratnya sama dengan besar dari berat benda tersebut. Nah, pada ilustrasi ini, ketika bola dijatuhkan, maka ketika benda dijatuhkan, maka benda tersebut bergerak dipercepat. Ketika kecepatannya itu bertambah, maka hukum atau gaya Stokesnya juga bertambah, sehingga pada suatu titik benda tersebut akan mengalami keseimbangan dan memiliki kecepatan yang konstan. Nah, kecepatan konstan ini disebut dengan kecepatan terminal. Nah, kecepatan terminal ini yaitu kecepatan yang memiliki jumlah atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Maka dapat kita tuliskan persamaannya menjadi, nah kita anggap yang vertikal ya, ini sumbu positif. Jadi resultan gaya sama dengan 0. Nah kita lihat, berarti Fs yang searah ya, ini yang ke atas berarti positif. Fs ditambah Fa sama dengan W, berat dari benda tersebut. Nah Fs ini adalah tadi yang sudah kita dapat hukum Stokes ya, berarti 6 PR dikali eta dikali dengan kelajuan ditambah dengan gaya apung, yaitu pada prinsip Archimedes ya, rho fluida dikali dengan volume benda dikali dengan G sama dengan beban ini, beban dari benda, berarti rho benda dikali dengan volume benda dikali dengan G. Maka dapat kita sederhanakan 6 PR eta V sama dengan rho benda dikali VB dikali G dikurang dengan rho F dikali VB dikali G. Nah, ini yang sama itu adalah VB, ini juga VB, ini G juga G, berarti kita dapat keluarkan ya, ini kita turunkan 6 PR eta dikali V, yang sama itu adalah VB dengan G, berarti rho B dikurang rho F. Nah berarti V ini inilah yang dikatakan dengan kecepatan terminal sama dengan VB dikali G per 6 pi R eta dikali dengan rho B dikurang rho F. Nah, dari persamaan kelajuan atau kecepatan terminal tadi, di sini ada volume benda, di mana benda tersebut
berbentuk seperti bola ya, di mana volume benda itu menjadi 4/3 pi r pangkat 3. Langsung saja kita substitusikan atau masukkan nilai volume benda tersebut ke dalam persamaan ini, sehingga PT sama dengan 4/3 pi r pangkat 3 dikali G per 6 pi r eta dikali rho B dikurang rho F. Nah, di sini pi-nya dapat kita coret, kemudian R pangkat 3 dibagi R, berarti R-nya tinggal 2. Nah, 6 ini kita anggap dia 6/1, sehingga kita dapatkan ya, berarti ini kan 1, berarti 1 dikali dengan 4, 4, kemudian tinggal 6 dikali 3, berarti 18. Nah, yang tersisa berarti R kuadrat dikali G per tinggal eta. Kemudian di sini tetap rho B dikurang rho F. Kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2, berarti 2/9 R kuadrat dikali G per eta rho B dikurang rho F. Nah, inilah persamaan akhir dari kecepatan terminal ini, di mana R ini adalah jari-jari benda atau bola atau kelereng tadi, G adalah gravitasi, kemudian eta adalah koefisien viskositas, kemudian rho B adalah massa jenis benda, dan rho F adalah massa jenis fluida. Baiklah, lanjut kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, kita dapat tulis terlebih dahulu diketahui jari-jari, yaitu 0,2 cm sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian ada massa jenis benda 5000 kg per meter kubik. Kemudian eta sama dengan 11 dikali 10 pangkat min 2 kg. Kemudian nah, di sini untuk massa jenis minyak itu 900 ya. Berarti massa jenis fluida minyak tadi ya 900 kg per meter kubik. Nah, di situ juga diketahui gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya kecepatan terminal. Sehingga kita dapat tuliskan ya, persamaan dari kecepatan terminal tadi PT sama dengan 2/9 R kuadrat dikali dengan G per eta dikali rho B dikurang rho F. Nah, kita masukkan 2/9 R kuadrat berarti 2 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali dengan 10 gravitasi ya. Kemudian per eta 11 dikali 10 pangkat min 2 dikali rho F nya itu 5000 dikurang 900, berarti sama dengan ini ya, langsung aja kita kalikan ya, 2 kuadrat jadi 4 dikali 2 8 dikali 10 pangkat ini jadi min 6 dikurang dengan ini 01 jadi min 5 per 9 dikali 11 99 dikali 10 pangkat min 2
Ini 5.000 dikurang 900, 4.100. Sehingga setelah kita selesaikan ini, didapatkan hasilnya itu adalah 3,31 dikali 10 pangkat. Ini ya naik ke atas jadi positif, jadi 3 dikurang 2 berarti min 1 meter per sekon. Jadi kecepatan terminal dari bola besi yang jatuh pada drum yang berisi minyak tadi adalah 3,31 kali 10 pangkat min 1 meter per sekon. Nah, Ananda semuanya, selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman Anda, Ananda semuanya, Ibu akan memberikan atau Ibu akan membagi Ananda semua ke dalam beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebut berisi 4-5 orang. Nah, di sini sudah Ibu sediakan LKS-nya. Oke. Nanti di sini diketahui oleh Anissa Hidayatul, di sini Kurnia Andoko, Revi Indriani. Kemudian nanti ada Tasya Sagita, kemudian ada Miftahul Jannah. Nah, selebihnya nanti akan Ibu bagi juga ya. Itu yang Ibu tuju tadi adalah ketua kelompoknya. Silakan Anda kerjakan LKS tersebut. Ibu berikan waktu 5 menit. Nah, setelah itu nanti kita akan mendiskusikan apa yang telah Anda kerjakan. Baiklah, Anda semuanya, apakah LKS-nya sudah siap dikerjakan? Belum? Nah, oke. Karena keterbatasan waktu kita juga, nanti selanjutnya Anda kerjakan ya, analisis data dan buat kesimpulan apa yang bisa Ananda ambil dari percobaan yang Ananda lakukan tadi. Oke, apa manfaat yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kita kali ini? Ada yang bisa menemukan manfaat apa yang kita dapat petik dari pembelajaran ini? Nah, jadi dari contoh yang Ibu berikan tadi ya, berarti kita dapat mengambil manfaat bahwa semakin kita mencoba ya untuk melangkah dalam kesulitan apapun itu, kita harus berusaha lebih kuat. Semakin banyak dugaan kita, semakin banyak cobaan kita ya, atau kalau dalam pembelajaran kita tadi berarti semakin kental fluidanya, kita harus semakin berusaha agar kita bisa melewati rintangan tersebut atau kita bisa berjalan pada rintangan tersebut sehingga kita mencapai kesuksesan. Nah, jadi kesimpulan apa yang dapat Anda ambil dari pelajaran kita hari ini? Ya, Kurnia Andoko, silahkan. Ya, bagus sekali. Kemudian, Anissa Hidayatul, coba apa kesimpulan yang bisa diambil? Ya, jadi pada pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang menjadi atau yang menyatakan tentang besar kecilnya gaya gesek yang terjadi pada fluida tersebut. Di mana hukum yang berhubungan dengan viskositas ini adalah hukum Stokes atau prinsip Stokes, di mana di situ ada kelajuan atau kecepatan terminal yang menyatakan tentang kecepatan pada suatu benda yang dimana benda tersebut berada pada titik keseimbangannya. Persamaannya tadi sudah kita turunkan, yaitu kecepatan terminal Vt sama dengan 2/9 R kuadrat dikali G per eta dikali dengan rho B dikurang rho F. Nah itu, nanti Ananda ingat-ingat lagi ya. Nah sekarang Ibu akan melakukan evaluasi. Silahkan Ananda kerjakan. Ya, silahkan Anda kerjakan soal pada halaman 400. Di situ ada esai 5 buah. Silahkan kerjakan sekarang juga. Nah, oke. Silahkan dikerjakan dulu. Semua, terima kasih. Ananda sudah mengumpulkan tugasnya. Dari tugas-tugas yang Ibu lihat, Ananda sudah cukup mengerti dengan materi kali ini ya.
Bagus sekali Ananda, Masya Allah. Semoga Ananda semakin belajar, semakin bertambah ilmu pengetahuannya, semakin Ananda berbakti kepada orang tua dan meningkatkan keimanannya ya. Nah, jadi Ibu sangat mengapresiasi sekali ya kerja kelompok tadi. Ananda sudah bekerja sama dengan baik, melaksanakan percobaannya juga dengan sangat baik. Nah, untuk minggu depan Ibu akan memberikan Ananda tugas, yaitu melanjutkan LKS tadi ya. Itu ada tentang analisis data dan mengambil kesimpulan, atau kesimpulan apa yang bisa Ananda petik setelah mengerjakan percobaan tadi. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai fluida dinamik. Ini adalah materi yang hampir sama dengan fluida statik ini. Kalau fluida statik itu fluida yang tidak bergerak, sedangkan fluida dinamik adalah fluida yang bergerak. Oke Nanda, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan semoga Ananda bisa paham dan menjadi lebih baik lagi. Ibu sebagai guru yang telah menyampaikan pembelajaran hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.